فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, pembahasan malam hari ini masih dari surah An-Naba. Jadi pada pembahasan sebelumnya itu disebutkan tentang ancaman atau balasan bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat zalim dan ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Balasan ancaman untuk mereka adalah dengan diancam dengan neraka jahanam. Baik, setelah itu, lawan daripada itu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Kabar gembira kepada mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya Muhammad SAW. Balasan untuk mereka. Inilah yang kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya. Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawaiba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaban jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafazan, ada keberuntungan, ada waktunya mereka mendapatkan keberuntungan. Bisa juga bermakna tempat mereka mendapatkan keberuntungan. Hadaiqa wa anaban, mereka juga mendapatkan kebun-kebun di dalam surga yang berbagai macam jenisnya. Wa kawaiba atraban, begitu pula bidadari-bidadari. Gadis yang atraban, yang sebaya. Yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan mereka juga mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ka'san, gelas dihaqa yang penuh. Karena minuman di dalam surga berbagai macam minuman di dalamnya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Mereka tidak mendengar di dalamnya, di dalam surga itu, ucapan yang sia-sia. Mereka juga tidak mendengarkan kidzaban, kedustaan di dalamnya. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini metode yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, metode Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika beliau menyebutkan tentang ancaman dengan neraka jahanam, siksanya, musibah yang akan menimpa, maka setelah itu sebagai untuk mengimbangi hal itu supaya manusia tidak bosan. Jadi kadang kalau hanya ancaman terus, sisaan terus dan sebagainya, supaya seimbang dalam diri manusia, seimbang diri manusia. Makanya disebutkan setelahnya tentang surga, balasannya yang setimbal untuknya, dan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Di dalamnya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang hidup di dunia atau ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berada pada dua sisi. Dua sisi. Hendaknya dia memiliki rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dimiliki oleh setiap hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus seperti itu? Kenapa? Karena manusia, hamba itu, ketika yang mendominasi dirinya adalah harapan, terlalu tinggi harapannya, tidak ada rasa takutnya, atau mungkin rasa takutnya akan berkurang. Takutnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan menimpa orang-orang yang seperti ini, maka dia akan merasa dirinya aman. Karena nanti kan Allah mengampuni saya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kan luas. Sehingga dia bebas berbuat apa saja, merasa dirinya aman, sehingga dia bisa berbuat apa saja. Mau berbuat dosa, maksiat, kezaliman, dia berbuat. Kenapa? Karena dia berharap Allah kan Maha Pengampun. Ya kan seperti itu.
Ini kalau yang mendominasi dirinya adalah rasa rojaknya, harapan dia yang berlebihan dalam dirinya, dalam diri seorang hamba. Ini metode ya di dalam Al-Quran, metode Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga apabila yang mendominasi dalam diri seorang hamba itu rasa takutnya yang berlebihan, terlalu berlebihan rasa takutnya, yang akan muncul ketika rasa takut itu berlebihan pada diri seorang hamba, dia akan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu berlebihan namanya. Ini contoh seperti orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Ini berlebihan namanya, berlebihan, sehingga dia jatuh ke dalam kesalahan, jatuh dalam kesalahan. Makanya pada diri seorang hamba itu harus seimbang. Harus seimbang antara rasa khaufnya dan rojaknya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak seimbang, celaka manusia. Oleh karena itulah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, imam kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau mengatakan bahwa yang biga yakuna al-insanu fi ibadatihi li rabbih bainal khawfi war raja. Fa ayyuhuma aghlabu halaka sahibu. Ini beliau katakan bahwa sepantasnya manusia itu ketika dia beribadah kepada Rabb-nya, apakah dia salatnya, puasanya, dan berbagai macam bacaan Al-Qur'annya, dia menghafal Al-Quran dan sebagainya, harus diliputi oleh dua rasa ini, dua sifat ini, antara khauf dan rojanya, rasa takut dan harapannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kapan salah satu dari keduanya ini dominan, kata Imam Ahmad, maka orang ini akan celaka. Orang ini akan celaka. Baik, maka oleh karena itulah Al-Quran ini metode ya di dalam Al-Quran. Ini juga mungkin bagus bagi mereka yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya metodenya juga seperti itu. Ada metode dia memberikan rasa takut kepada manusia, tapi itu juga disertai dengan ada harapan-harapan. Harapan-harapan untuk mereka. Baik. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa artinya orang yang takut akan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqwa muttaqun artinya orang yang bertakwa atau orang yang takut. Itu asal katanya, takut. Takut dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Atau juga sebagian para ulama memberikan definisi orang yang bertakwa adalah dengan melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangannya. Itu yang kita pahami secara umum ya. Jadi kadang juga Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada hambanya untuk bertakwa, takut kepada yaumul hisab, hari hisab, perhitungan, yaitu hari kiamat. Kadang juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintah hambanya untuk takut kepada neraka jahanam. Ini metode-metode di dalam Al-Quran. Bukan hanya satu sisi saja, takut kepada yaumul hisab, kepada iqabnya siksa Allah Subhanahu Wa Taala, kepada neraka. Ini disebutkan ya di dalam Al-Quran. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqun naro. Lanjutan dari ayat itu dan surah Ali Imran 130. Wattaqullaha. Yang pertama disebutkan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua wattaqun naro. Takutlah kalian kepada neraka jahanam. Takutlah kalian kepada neraka jahanam. Begitu pula juga dengan perintah untuk yaumul hisab, takut kepada yaumul hisab. Dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-Baqarah disebutkan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian satu hari yang kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hari hisab, hari kiamat, hari perhitungan. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, neraka, yaumul hisab dan sebagainya? Orang yang bertakwa balasannya kata Allah Subhanahu Wa Taala mafazan, akan mendapatkan mafaz. Mafaz dari sisi bahasa, mafaz itu dalam bentuk isim makan dengan isim zaman, kata yang menunjukkan waktu dan tempat, bisa menunjukkan waktu, tempat. Artinya orang yang bertakwa itu mafazan artinya ada tempatnya, tempat dia untuk mendapatkan keberuntungan, pasti ada. Yaitu di dalam surga tentunya. Kemudian
Kalau diartikan zaman waktu berarti hari ketika dia mendapatkan keberuntungan. Hari ketika dia mendapatkan keberuntungan, hari kiamat ketika dia mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira tentunya bagi mereka yang bertakwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis keberuntungannya apa. Keberuntungan apa? Ada beberapa jenis disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadaiqa wa anaban. Hadaik jamak daripada hadiqah, kebun. Kebun-kebun. Jadi kebun-kebun itu artinya banyak kebun-kebun di situ, banyak jenisnya. Hanya disebutkan secara khusus di sini wa anaban. Dari inab. Anggur, ya, anggur. Disebutkan secara khusus menunjukkan bahwa inab itu buah yang ya disebutkan secara khusus menunjukkan kemuliaannya, bagusnya buah anggur itu. Jadi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara bentuk keberuntungan orang-orang yang bertakwa adalah mereka akan disediakan untuknya kebun-kebun yang terdapat di dalamnya pohon-pohon yang sangat banyak dan berbagai macam jenis di dalamnya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jenis kenikmatan, ya, kenikmatan. Jadi mungkin ada yang mengatakan, oh berarti sama dong anggur di dalam surga dengan anggur di dunia. Beda. Mungkin namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Tidak sama. Hakikatnya siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita tidak tahu. Kemudian berikutnya kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, wa kawaiba atraban. Kawaib jamak daripada kaibun. Kaibun itu gadis-gadis. Kalau mungkin diterjemahkan ya bidadari-bidadari. Balasan bagi mereka orang yang bertakwa. Kaibun kawaib itu yang buah dadanya, kata makna kaibun adalah buah dadanya yang nampak jelas. Nampak jelas. Ya kalau mungkin bahasa manusia barangkali montok dan sebagainya, mungkin seperti itu. Tidak seperti mereka perempuan yang sudah tua, layu, tidak seperti itu. Ini balasan ya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Atroban artinya gadis-gadis atau bidadari-bidadari di dalam surga. Balasan untuk orang yang bertakwa itu atroban. Umur mereka itu sama. Umur mereka sama. Mereka sama. Tidak ada lagi istilah, oh ini yang umurnya muda, ini yang tua. Jadi yang tua masuk dalam surga bagaimana jadinya? Dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ini dikatakan wa kawaiba atroban, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi penduduk surga yang berbeda tingginya, umurnya, tidak ada di situ. Sama semua. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Kenapa? Karena kalau berselisih nanti ada lagi yang cemburu ya. Kenapa ini dia tinggi saya pendek misalnya? Kenapa ada begitu? Itulah kadang-kadang di dunia kan seperti itu munculnya. Munculnya iri, dengki dan sebagainya, hasad karena adanya kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam surga tidak ada seperti itu. Tidak ada lagi, sama semua. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ka'san dihaqah. Ka'san secara bahasa artinya gelas. Dihaqon gelas yang penuh. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ka'san dihaqah, ka'san di situ adalah gelas yang berisi di dalamnya khamar. Kalau makna khamar adalah sesuatu yang memabukkan. Kalau di dunia itu dilarang kita minum. Dilarang kita minum. Sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar namanya. Khamar. Jadi apapun itu kaidah dan ilmu usulnya, jadi itu bisa dikiaskan ke bentuk yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar balok saja yang atau bir misalnya yang dikatakan khamar, tidak. Apapun itu yang memabukkan akal, yang menghilangkan akal, itu khamar namanya. Jadi jangan sampai ada sekarang kan bukan khamar, sabu-sabu ji. Nah, ya kan mungkin ada seperti itu. Oh bukan khamar ini, lem. Ini kan di masa kita sekarang kan seperti itu. Kalau dia menghilangkan akal, masuk di dalamnya perkara yang dilarang. Tapi di akhirat nanti bukan khamar yang seperti itu. Mungkin namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Tidak ada lagi istilah hilang akalnya di akhirat nanti, di surga tidak ada seperti itu. Semua penuh dengan kenikmatan di dalamnya.
kenikmatan di dalamnya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an juga dalam surah Muhammad ya, anharum mim ma'in ghairi asinin. Sungai-sungai berupa air yang tidak payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai susu yang tidak berubah rasanya. Tidak berubah rasanya. Kalau di dunia susu tinggal mungkin berapa hari sudah bau. Di surga tidak ada seperti itu. Wa naharum min khamrin ladzatin lisyaribina. Dan juga ada sungai-sungai dari khamr. Jadi memang ada sungai khamr di dalam surga. Ladzatin yang penuh dengan kelezatan di dalamnya. Khamr yang lezat, bukan yang memabukkan. Lisyaribina lezat bagi orang yang meminumnya. Kemudian wa anharum min asalin musaffan. Kemudian juga sungai dari madu musaffan. Madu yang musaffan. Madu yang dibersihkan, madu murni. Nah, itu mungkin seperti itu. Kalau madu di dunia kadang manusia berselisih. Oh, ini madu murni, ini tidak, kadang berselisih. Kalau di dalam surga disiapkan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa tentunya. Bagi mereka yang bertakwa. Wa ka'san dihaqa. Kemudian juga di dalamnya la yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Di dalamnya penduduk surga tidak ada lagi kata-kata yang sia-sia. Tidak ada lagi ucapan yang sia-sia di dalamnya. Tidak ada lagi dusta di dalamnya. Tidak ada lagi hasad, iri, dengki, tidak ada lagi di dalam surga seperti itu. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala memang mencabut dari dada-dada manusia orang-orang yang beriman, dicabut dari dada mereka sifat-sifat iri, dengki, hasad dan sebagainya, sifat yang jelek. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala kidzaban, wala katiban, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada dusta lagi. Fala yakdzibuna, mereka tidak akan berdusta. Kemudian wala yukadzibu ba'duhum ba'dan. Sebagian dari mereka tidak akan berdusta terhadap sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena mereka ala sururim mutaqabilina. Mereka di atas kegembiraan atau di atas dipan-dipan yang saling berhadap-hadapan mereka. Mereka gembira di dalamnya. Tidak ada lagi kesedihan di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hati-hati orang-orang yang beriman sifat hasad, iri, dengki dan sebagainya lah, sifat-sifat yang jelek itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semuanya penduduk surga itu ikhwanan, bersaudara semuanya. Mereka bersaudara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan terhadap amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebabkan karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Mereka diberikan juga ata'an, pemberian yang hisaban. Hisaban di situ adalah kafi, artinya cukup. Mencukupi. Adalah cukup untuk mereka. Tidak pernah ada masa saya masih mau, tidak ada seperti itu dalam surga, tidak ada. Semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka butuhkan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan, apakah dari sisi kelezatannya, kesempurnaan manfaatnya dan sebagainya, semuanya kenikmatan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Baik, itu untuk orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba." La yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati wal ard. Rabb langit dan bumi. Rabb langit dan bumi. As-samawati wal ard. As-samawat wal ard. Langit-langit. Artinya langit itu 7 lapis. Dalam ayat yang lain, dalam dalil yang lain, langit itu 7 lapis. Sama dengan bumi juga seperti itu. Wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di antara keduanya? Apa yang ada di antara keduanya? Di antara langit berikutnya dengan langit berikutnya itu semuanya adalah Allah sebagai Rabb, pemilik yang menciptakan, yang mengatur semuanya. Wa ma bainahuma rahmat.
Wa bainahuma ar-Rahman. Ar-Rahman di situ adalah na'at, sifat dari Rabb. Rabb yang Rahman, yang memiliki, yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh makhluknya rahmatnya. Walaupun ada rahmat tertentu, itu tidak diberikan secara umum, khusus untuk orang-orang yang beriman, seperti keimanan Islam, ya. Itu tidak semua diberikan. Tapi secara umum rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari nama Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala dzu rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas, sampai seluruh hambanya, semua, bukan hanya manusia. Apa kita hewan, binatangnya, daratannya, di lautannya, semua merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma bainahuma, di antara keduanya, antara langit dan bumi. Langit dan bumi makhluk yang besar, apakah itu awannya, kemudian gugusan bintangnya dan sebagainya, apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui. Ya, kebanyakannya tidak kita ketahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian Ar-Rahman. Allah yang Maha Rahman, artinya pemilik rahmat yang sangat luas. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai binatang yang kecil pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak mampu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang bisa memberikan syafaat. Ini seperti yang kita dengar tadi di dalam salat maghrib, ayat yang dibaca ya, tentang syafaat. Jadi orang yang bisa memberikan syafaat itu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat itu harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diridhoi, bisa atau memberikan syafaat? Tidak bisa. Orang yang diberikan syafaat juga kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak akan mendapatkan syafaat. Bentuk keringanan. Ya, syafaat. Jadi mereka tidak mampu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Yauma yaqumur ruh, tak kala ar-ruh itu berdiri. Hari tak kala ar-ruh itu berdiri. Ruh di situ adalah malaikat Jibril. Adalah Jibril alaihi salam. Jibril. Yauma yaqumur ruh. Jadi Jibril itu kadang disebut di dalam Al-Qur'an dengan ar-ruh. Dengan ruh. Ini sama dengan surah apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi malaikat turun pada malam itu dan ruh. Ruh di situ siapa? Malaikat Jibril. Sama dengan ayat ini. Yauma yaqumur ruhu, hari itu adalah hari yang mana Jibril berdiri wal malaikatu saffan. Dan malaikat juga berdiri dalam keadaan bersop-sop mereka. Mereka bersop. Mereka bersop-sop. Makanya disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa tanzilu malaikatus sama'id dunya fatuhitu bil khalq. Jadi malaikat dunia itu turun. Fatuhitu bil khalqi, maka dia akan meliputi karena begitu banyaknya malaikat. Tsumma malaikatus sama'is tsaniyah, kemudian malaikat di langit yang kedua. Di belakang mereka. Di belakang mereka lagi adalah malaikat pada langit yang ketiga dan seterusnya. Dan seterusnya. Demikian mereka itu bersop-sop. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka malaikat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa malaikat itu masuk di mana? Di mana ya? 72.000. Setelah mereka keluar tidak akan kembali lagi. Menunjukkan bahwa banyaknya malaikat, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala sawaban. Jadi mereka tidak berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan mereka adalah kebenaran. Ucapan mereka kebenaran, tidak ada kedustaan di dalamnya. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Dalam surah Thaha juga disebutkan,
Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Jadi suara-suara itu merendah kepada Ar-Rahman. Kalian tidak mendengarnya kecuali hanya bisik-bisikan saja. Mereka tidak mampu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa man adina lahu Rahman, kecuali orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Dan ucapan mereka adalah ucapan kebenaran. Artinya sawaban di situ ucapan yang benar, artinya muwafiqun limardatillah. Itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan yang mereka keluar dari lisan orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat atau ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bisyafaati, itulah syafaat. Idza adzina Allahu li ahadin ay yashfa'a syafa'a fi ma udhina lahu fihi ala hasbi ma udhina lahu. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada seseorang untuk memberikan syafaat, maka dia akan bisa memberikan syafaat terhadap apa yang dia diberikan izin untuknya. Diberikan izin untuknya untuk memberikan syafaat. Baik, kemudian dzalikal yaumul haq, itu adalah hari al-haq. Itu adalah hari al-haq. Al-haq di situ artinya maknanya lawannya adalah batil, kebatilan. Yaitu al-haq adalah yang sabit, yang tetap, yang tegak padanya adalah yang tegak padanya kebenaran, al-haq. Kemudian ditegakkan padanya keadilan, tidak ada lagi kezaliman. Keadilan di dalamnya. Kalau di dunia mungkin ya sebagaimana mungkin yang kita ketahui, banyak kezaliman, banyak ketidakadilan yang kita rasakan. Ketidakadilan. Kadang mungkin seorang benar tapi dituduh salah. Tapi dia salah dianggap benar dan sebagainya. Itulah yang terjadi di masa kita, di dunia. Di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dzalika yaumul haq. Itu adalah hari al-haq, hari keadilan di dalamnya. Hari la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak akan harta dan anak-anak itu tidak akan memberikan manfaat pada diri seseorang illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Hati yang sehat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aban. Faman syaa'a, barang siapa, syaa'a artinya berkehendak. Siapa yang ingin melakukan amalan ila rabbih ma'aban, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh. Amalan soleh artinya amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan Allah juga ridha kepada amalan itu. Amalan itu. Tapi itu syaa, kehendak manusia itu secara mutlak, tapi itu tidak bisa serta-merta seperti itu. Manusia berkehendak pasti terjadi, tidak. Itu ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Takwir, liman syaa'a minkum ayyastaqim, terhadap orang yang di antara kalian yang ingin ayyastaqim, dia ingin berada di atas jalan yang lurus. Tapi kemudian wa ma tasyauna, Allah sebutkan wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak, berkeinginan illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali kehendak kalian itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kehendak manusia, keinginan dia itu harus terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia memiliki kehendak, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak terjadi. Tidak terjadi. Betapa banyak di antara kita misalnya bawa lamaran, ingin kerja, kan kerja, mau kerja. Diterima atau tidak belum tentu. Ini kehendak manusia. Kehendak manusia. Atau misalnya dia ingin menikah misalnya, dia ingin nikah, dia cari perempuan, gadis misalnya. Pasti terjadi atau tidak? Belum tentu. Itu keinginan dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki, maka akan terjadi. Yaitu kehendak manusia itu terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Kenapa? Segala sesuatunya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai perbuatannya manusia semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kalau ada yang bertanya, jadi kalau begitu apa gunanya manusia? Kenapa manusia disiksa padahal itu kehendak Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya bahwa manusia juga punya kehendak. Diberikan pilihan untuknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, rasulnya menurunkan kitab-kitabnya agar supaya manusia mengikutinya. Ya, dia diberikan kehendak di situ untuk mengikutinya. Makanya kalau dia tidak ikut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ikut, ya diberikan balasan yang sesuai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Mereka tidak berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seseorang tidak bisa dia bersandar kepada dirinya saja. Dia harus sandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki, apa yang dia inginkan, hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya, inna anzarnakum adzaban qariban. Inna anzarnakum adzaban qariban. Kami memperingatkan kepada kalian adzaban qariban, siksa yang dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa siksaan di hari kiamat itu adzaban qariban. Azab yang sangat dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Khawafnakum min adzabin qaribin. Kami menakuti kalian dengan azab yang sangat dekat. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu qaribun, adalah dekat. Makanya disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa jarak antara saya diutus dengan hari kiamat itu seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dempetkan jari-jarinya, berarti dekat. Dekat. Tapi mungkin orang menyangka, ya, kenapa belum terjadi hari kiamat? Nah, ini kan dari masa Nabi sampai sekarang kan sudah 1400 tahun lebih. Kenapa belum terjadi hari kiamat? Belum terjadi hari kiamat. Maka oleh karena itulah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa law baqiyatid dunya malayina sirina fa innahu qaribun. Beliau katakan walaupun dunia itu, hitungan dunia itu malayina sirin, mungkin jutaan tahun. Hitungannya kan mungkin jutaan tahun. Jutaan tahun. Tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala innahu qaribun. Innahu qaribun. Makanya Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'ah, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka itu, hari mereka melihat, memandang hari itu, lam yalbasu, mereka tidak sangka, mereka tidak sadar, mereka tidak menyadarinya, illa asyiyatan aw duhaha, kecuali mereka hanya menyangka bahwa ini seperti waktu pagi atau waktu duha, waktu malam. Asyiyatan, waktu malam, dan waktu duha saja. Ini kan bisa kita rasakan, ya. Kita sekarang berada di umur-umur misalnya 40-50 tahun, kan seakan-akan kita bermain di masa-masa kecil itu seakan-akan baru kemarin terjadi. Ya kan? Seperti itu. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa itu adalah azaban qariban, azab yang sangat dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar supaya mereka itu mempersiapkan dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kan tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Karena jarak antara dia sebenarnya dengan alam barzakh adalah hanya kematian saja. Hanya kematian saja. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Mungkin di pagi harinya dia masih hidup, di sore harinya ya mungkin sudah meninggal. Di sore hari dia masih hidup, tapi di pagi harinya sudah meninggal. Apalagi di masa kita sekarang kan penyakit-penyakit yang berbahaya itu, penyakit jantung tiba-tiba, kenapa tiba-tiba meninggal? Kan seperti itu. Tidak ada yang tahu kapan. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala, apa yang hikmah daripada itu? Inna anzarnakum adzaban qariban. Kami memberikan peringatan kepada kalian dengan azab yang dekat agar supaya mereka itu menyibukkan dirinya dari waktu yang luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebelum luputnya, sebelum hilang kesempatan itu. Kemudian yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Kemudian hari mereka
melihat, seseorang itu melihat apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Apa yang dilakukan ketika hidup di dunia. Itu akan diperlihatkan pada hari kiamat, kan akan diperlihatkan. Mereka akan melihat catatan amalan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Isra, "Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Diberikan catatan amalannya itu. Sekarang Iqra kitabak, sekarang baca itu catatan itu. Silakan baca amalan-amalan kalian. Kafa bi nafsikal yawma, cukuplah dirimu yang menghisapnya. Artinya cukuplah kalian. Oh, benar atau tidak? Karena nanti juga pada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kan disebutkan, manusia kan disuruh untuk membela dirinya. Kalau ada yang salah catat di situ, silakan protes. Kalau ada yang salah. Atau kalian kenapa melakukan ini? Kalian punya alasan, silakan ungkapkan sekarang. Ya kan diberikan kesempatan pada mereka. Ya akan diberikan catatan amalannya. Maka oleh karena itulah yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Hari tak kala mereka melihat amalan-amalan mereka ketika hidup di dunia. Ketika hidup di dunia. Oleh karena itulah orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, nabinya, rasulnya. Karena ketika mereka melihat kengerian, ya, kengerian huru-hara pada hari kiamat nanti, mereka berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya laitani kuntu turaba," disebutkan di dalam Al-Qur'an. "Ya laitani yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Dan orang-orang kafir mengatakan ya laitani. Dia katakan alangkah baiknya seandainya saya jadi tanah saja. Tidak usah jadi manusia. Karena dia sudah tahu dirinya akan celaka. Artinya penyesalan, menyesali, dia baru sesali dirinya. Kenapa saya jadi manusia? Artinya saya tidak usah diciptakan saja, jadi tanah saja. Atau mungkin maknanya juga tidak usah saya dibangkitkan. Biar saya mati saja selamanya. Tidak usah dibangkitkan lagi. Atau bisa juga bermakna bahwa ketika mereka melihat binatang yang Allah Subhanahu wa taala, binatang itu kalau dimatikan ya sudah selesai urusannya. Tidak ada lagi urusan dengan setelah itu. Itu binatang. Dia juga mau seperti itu. Dia juga mau seperti itu supaya jadi tanah saja. Saya sekali mati saja selamanya, tidak usah dihidupkan, dibangkitkan lagi. Itu permintaan mereka. Itu kan bentuk penyesalan namanya. Penyesalan yang tidak akan pernah berguna lagi untuk mereka. Tidak akan berguna lagi untuk mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa ya laitani kuntu turaba wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, itu memiliki ada beberapa makna. Ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama bahwa ya laitani di situ kuntu turaban lam ukhlaq. Artinya tidak usah saya diciptakan. Tidak usah saya diciptakan. Kenapa? Karena manusia kan diciptakan dari tanah. Jadi dia mau kembali jadi tanah. Jadi tanah saja. Ya kalau jadi tanah kan tidak dihisap. Tidak dihisap, tidak disiksa, tidak diapa, tidak. Makna yang kedua bahwa ya laitani di sini ya laitani kuntu turaba, artinya lam ubats. Artinya tidak usah saya dibangkitkan. Maknanya artinya kuntu turaban fi ajwafil kubur. Saya lebih baik di dalam kubur yang di dalamnya saja, di paling dalam. Tidak usah dibangkitkan. Di dalam kuburan saya seterusnya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga kuntu turaban, bahwa ketika dia melihat binatang. Innahu idza ra'al bahaim allati qadallahu bainaha. Artinya Allah mengkodok mereka para binatang itu, artinya ketika dia sudah mati ya sudah selesai urusan. Mati seterusnya, tidak dihisab, tidak diapa. Makanya dia berkata kepadanya bahwa kuni turoban. Jadikanlah saya tanah. Jadikanlah saya tanah. Qala laitani turoban ay kama kanat hadhil baim. Artinya sebagaimana binatang-binatang itu mati jadi tanah ya selesai urusannya, tidak ada lagi urusannya. Itu akhir dari tafsir dari surah An-Naba. Ya, sampai di sini dari pembahasan surah An-Naba dan juga beberapa banyak di dalamnya mau'izah, nasihat-nasihat di dalamnya, hikmah di dalamnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang keharusannya, konsekuensinya adalah mujiban lil iqadi wal iman. Harusnya seseorang yakin dan beriman dengan dia mengetahui makna yang terkandung di dalam
surah An-Naba ini. Maka oleh karena itulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat kepada kita dengan kitabnya, itu dari Al-Qur'an. Karena itu tujuannya, tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an agar supaya ditadabburi, dipahami maknanya, kandungannya. Bukan hanya sekedar dihafal saja. Bukan hanya sekedar diperbaiki tajwidnya, bacaannya, bukan hanya sekedar itu. Yang paling pentingnya, paling pokoknya adalah diketahui kandungannya yang ada di dalamnya. Sehingga dengannya lah seseorang bisa mengambil manfaatnya, dia mengamalkan kandungan isi daripada Al-Quran itu. Isi dari Al-Quran itu. Baik, saya kira cukup untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk ke dalam surah An-Nazi'ah. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.